Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atiatul Maula dengan NIM 21090360005 dari kelompok besar 2 dan dari kelompok kecil 2.4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar soal 1 pada modul 3. Yang pertama, membuka aplikasi AutoCAD. Kemudian, kita dapat memilih Start Drawing atau tanda plus di sini untuk New Drawing. Setelah kita klik, akan muncul lembar kerja baru yang sudah dilengkapi dengan berbagai tools dan fitur dasar yang akan memudahkan selama proses penggambaran. Sebelum mulai gambar, kita atur terlebih dahulu drawing units dengan cara mengetik units. Kita atur presisinya menjadi 2 angka di belakang koma dan satuannya menjadi milimeter. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Setelah itu, aktifkan fitur dasar AutoCAD seperti Ortho dengan cara menekan F8, di mana fitur ini dapat digunakan agar garis yang akan kita gambar tetap tegak lurus. Kemudian, kita dapat mulai menggambar, yaitu dengan objek lingkaran terlebih dahulu, menggunakan tool Circle Center Diameter, karena yang diketahui pada soal adalah diameter lingkarannya nih. Kita akan membuat 3 buah lingkaran dengan titik pusat yang sama namun dengan diameter yang berbeda. Kita tentukan terlebih dahulu titik pusatnya di sembarang tempat, lalu masukkan diameternya yang pertama 32 mm, kemudian lingkaran yang kedua 60 mm, lingkaran yang ketiga 86 mm. Setelah itu, kita gunakan tools lain untuk membuat garis bantu, di mana endpoint garis bantu ini akan menjadi titik pusat lingkaran berikutnya. Titik pertamanya berada pada titik pusat lingkaran ini. Tarik garis ke arah kiri sejauh 95 mm. Kemudian buat lingkaran dengan titik pusat berada pada endpoint garis bantu. Kita buat 3 lingkaran dengan diameter yang berbeda dengan titik pusat lingkaran yang sama. Diameter yang pertama 14 mm, yang kedua 32 mm, dan yang ketiga 50 mm. Setelah itu gunakan tools lain lagi untuk membuat garis bantu horizontal berikutnya, di mana endpoint garis bantu ini akan memudahkan dalam penggambaran tiang di sebelah kiri. Dimulai dari titik pusat lingkaran yang kecil ke arah kiri sejauh 70 mm, tarik ke atas sejauh 45 mm. Setelah itu buat ke arah bawah. Dari sini ke bawah sejauh 125 mm. Setelah itu kita akan menggunakan tools offset atau perintah offset, di mana dapat digunakan untuk membuat objek yang sejajar dengan objek yang akan di-offset dengan bentuk yang sama dan dengan jarak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan soal. Cara menggunakannya dengan mengetik offset, enter, lalu masukkan jarak yang akan digunakan. Pada soal itu ada 14 mm, kita bagi 2 menjadi 7 mm. Enter, lalu kita klik objeknya, arahkan ke atas dan klik. Klik lagi, arahkan ke bawah dan klik lagi. Kemudian tekan escape untuk mengakhiri perintah. Setelah itu kita akan melakukan offset lagi untuk garis bantu horizontal berikutnya dengan cara mengetik offset, enter, masukkan jaraknya yaitu 15 mm dibagi 2, 7,5 mm. Kemudian pilih atau klik objeknya, arahkan ke atas, klik, dan arahkan ke bawah, klik. Tekan escape. Setelah itu kita akan menggunakan tools lain untuk membuat tiang di sini dengan titik pertamanya berada pada endpoint garis bantu vertikal yang atas ke arah kanan sejauh 15 mm, ke arah bawah sejauh 45 mm. Untuk yang bawah juga sama, ke arah kanan 15 mm dan ke arah atas sejauh 125 mm.
Kemudian kita gunakan lagi tulis line untuk membuat garis bantu sejauh 90 mm dari titik pertamanya berada pada endpoint garis bantu vertikal ini ke bawah 90 mm. Kemudian kita hubungkan endpoint garis bantu ini dengan titik kuadran bagian bawah lingkaran besar dengan menggunakan tools line. Kita matikan terlebih dahulu fitur ortho untuk memudahkan dalam memposisikan garisnya. Kemudian kita offset garis ini dengan jarak 15 mm. Caranya adalah dengan mengetik offset, enter, masukkan jaraknya, enter, kita klik objeknya, arahkan ke atas. Escape. Kemudian kita hapus beberapa garis bantu yang tidak diperlukan pada soal, kecuali garis bantu horizontal karena garis bantu itu masih dibutuhkan untuk penggambaran objek selanjutnya. Kemudian kita akan menggunakan tools fillet, di mana tools ini dapat membuat atau menggabungkan dua buah garis menjadi sebuah bidang lengkung dengan jari-jari tertentu yang diketahui pada soal. Caranya bisa dengan mengeklik fillet pada tools modify, atau bisa juga dengan ketik F, enter, ketik lagi R, enter, lalu kita masukkan jari-jarinya sesuai pada soal. Yang pertama di sebelah sini ada 15 mm, enter. Kemudian kita klik garis pertama dan kedua yang akan di fillet. Untuk yang lainnya juga sama, F enter, R enter, jari-jari 15, F enter, R enter, jari-jari 6 untuk sisi ini. Untuk sebelah sini jari-jarinya 10 mm, F enter, R enter, masukkan 10, enter, lalu kita klik garisnya. Untuk yang sebelah sini 10 mm juga. Untuk yang sebelah sini 14 mm, tinggal masukin jari-jarinya 14. Oke, kemudian kita dapat menghapus garis bantu 90 mm ini dengan cara klik delete. Kemudian kita akan membuat garis lurus ke bawah menggunakan tools line. Dari titik kuadran kiri lingkaran kecil ini ke bawah sejauh 60 mm. Kita aktifkan lagi fitur ortonya. Buat lagi yang di sebelah kanan 60 mm. Kemudian kita hapus dengan menggunakan trim garis lebihan ini. Kemudian kita filter lagi bagian sini dengan jari-jari sebesar 6, F enter, R enter, 6. Yang sisi sini juga sama, yaitu 6 jari-jarinya, F enter, R enter, 6. Setelah itu, kita akan membuat sebuah lingkaran yang akan bersinggungan dengan dua buah lingkaran ini, yaitu lingkaran kecil dan besar menggunakan tool circle tantan radius. Kita klik titik awal dan titik akhirnya,
kemudian kita masukkan jari-jarinya sebesar 179 mm. Lalu kita buat lingkaran lagi menggunakan circle center radius dengan jari-jari 115. Kita arahkan atau kita posisikan lingkaran ini sesuai dengan soal. Nonaktifkan terlebih dahulu fitur orto, kemudian kita pindahkan. Setelah itu kita hapus beberapa garis yang tidak terdapat pada soal atau tidak dibutuhkan pada soal untuk memudahkan proses penggambaran objek berikutnya. Kemudian kita filter lagi bagian sini dengan jari-jari yang sama yaitu 6. F enter, R enter 6. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan tools array, lebih tepatnya polar array, di mana tools ini dapat digunakan untuk memperbanyak objek yang dapat diatur sesuai dengan pola tertentu dan dengan jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan soal. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu lingkaran yang akan di-array dengan menggunakan circle center diameter. Kita buat lingkaran di bagian kuadran atas, lingkaran yang berdiameter 32 mm dengan jarak diameternya 10 mm. Kemudian buat lagi dengan diameter 14 mm di bagian titik kuadran atas lingkaran yang berdiameter 60 mm ini. Lalu kita klik tools polar array, kita klik objeknya, enter, kita klik titik pusat lingkaran ini, kemudian kita atur items menjadi 3, yaitu sesuai pada soal, kita close array. Untuk yang sisi kanan juga sama, kita klik tools polar array, klik objek, enter, klik titik pusatnya, lalu kita atur itemsnya menjadi 9 sesuai dengan soal, close array. Kemudian kita akan mengubah jenis garis atau line tab lingkaran yang berdiameter 32 mm ini dan 60 mm ini. Caranya kita atur terlebih dahulu line tab-nya. Kita tambahkan jenis garisnya. Untuk lingkaran yang 60 mm menggunakan ACAT ISO 04 W100, kita klik OK. Kemudian untuk lingkaran yang 32 mm kita menggunakan border 2. Kita klik OK. Lalu untuk mengubahnya, kita klik terlebih dahulu lingkarannya. Lalu kita klik jenis garisnya dan kita ubah skalanya menjadi 25 agar menyerupai dengan soal yang diketahui ya. Untuk lingkaran yang 60 mm ini kita ubah juga menjadi ACAT ISO 04W100 dengan skalanya 0,5. Kita close. Setelah itu kita akan menggunakan tools S-Spline Fit dan Hatch. Pada sebelah sini, sebelum menggunakannya kita buat terlebih dahulu garis bantu yaitu menggunakan tools line. Kita aktifkan F8 atau fitur orto dari sini ke atas sejauh 3 mm. Lalu buat lagi ke bawah sejauh 3 mm. Setelah itu buat lagi sejauh 5 mm dan ke bawah 5 mm. Kemudian dari endpoint garis bantu yang 3 mm ini kita tarik garis horizontal ke kanan dengan menggunakan tools line.
Yang bawah juga sama. Oke, setelah itu kita akan membuat garis miring dengan sudut 30 derajat menggunakan tools line. Kita nonaktifkan terlebih dahulu fitur ortho. Kita cari endpoint garis bantu 5 mm tadi. Arahkan ke sini dengan jarak 15. Kemudian sudutnya 30 derajat. Jarak ini bersifat opsional karena lebihan garisnya akan dipotong juga. Untuk yang bawah juga sama. Setelah itu kita akan menggunakan tools line untuk menghubungkan titik ini dan ini. Kemudian kita hapus beberapa objek garis yang tidak diperlukan pada soal. Untuk garis bantu horizontal ini sudah bisa dihapus. Setelah itu, kita gunakan tools S-Spline yang terdapat pada tools Draw. Kita klik terlebih dahulu toolsnya, lalu kita gambar sesuai dengan soal. Tidak ada titik pastinya, namun kita buat semirip mungkin dengan soal. Setelah itu kita trim beberapa lebihan garisnya. Kemudian kita hatch pada bidang tertutup ini menggunakan tools hatch. Kita menggunakan ANSI 31 dan skalanya ubah menjadi 24 agar sama dengan soal. Klik close hatch question. Ini sudah menunjukkan hasil akhir gambar soal 1, namun belum ada dimensinya. Jadi kita akan menggunakan tools dimension untuk memberi dimensi setiap segmen objek yang ada, baik itu lingkaran yang diketahui jari-jarinya atau diameternya, atau jarak antara dua pusat lingkaran. Yang pertama kita beri terlebih dahulu radius yang diketahui pada soal. Karena tulisannya masih kecil, kita atur dim style. Untuk mengatur dimensinya, klik modify. Kita ubah row size-nya menjadi 3. Dan text height-nya menjadi 3 juga. Dengan presisinya 0. Oke. Untuk yang lain juga sama. Kita beri semuanya sehingga akan nampak seperti pada soal.
Setelah itu kita beri dimensi diameternya. Kita beri juga jarak antara titik pusat lingkaran kanan dan kiri. Kita beri juga jarak dari titik pusat lingkaran kiri ini ke kanan, yaitu ke endpoint garisnya. Kemudian yang tinggi tiang juga diberi dimensi. Untuk memudahkan dalam pemberian dimensi yang 90 mm, kita dapat menggunakan garis bantu lagi. Ke bawah sejauh 90 mm. Kemudian kita beri dimensi. Dan kita hapus garis bantu tadi. Kita hapus juga garis bantu 3 mm dan 5 mm yang terdapat di sini. Ini sudah menunjukkan hasil akhir salah satu beserta dengan dimensinya, namun agar lebih jelas lagi kita beri keterangan untuk objek ini dengan menggunakan leader. Kita beri keterangan dengan cara memberi simbol terlebih dahulu, yaitu diameter, dengan diameternya 6. Untuk membuat seperti huruf V itu, kita ketik W kecil, kemudian kita masukkan lagi simbol diameternya dan angka diameternya. Untuk kue kecil ini agar bisa berubah seperti soal, kita ubah fontnya menjadi GDT. Kemudian untuk memperbesar fontnya, kita menggunakan di sini, kita ubah menjadi 3. Oke, ini sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya William Vermudo Yahya dari kelompok kecil 2.4. Jadi di sini saya akan menggambar soal 2 modul 3. Langkah pertama yaitu membuka AutoCAD. Setelah muncul tampilan lembar kerja baru, langsung saja kita UN, units untuk tema units, kita rubah menjadi milimeter, presisinya 0,00. Jika sudah, langsung saja kita buat untuk bagian atas, yaitu line, kita tarik garis panjang 48 mm, lalu ke atas sepanjang 22, lalu ke kanan sepanjang 13. Oke, begitu sebaliknya kita buat dari yang dari kiri
naik ke atas sepanjang 22, lalu ke kanan sepanjang 13. Oke, jika sudah, kita tarik garis tengah untuk turun ke bawah untuk membuat kedua lingkaran. Ya, selanjutnya kita buat line dari midpoint, kita tarik ke bawah sepanjang 27 meter. Setelah itu kita langsung ke kanan saja mengikuti garisnya. Karena 34, jadi ke kanan berarti 17 meter untuk menentukan titik pusat dari lingkarannya. Seperti itu juga dari poin ke kiri, yaitu sepanjang 17 mm. Oke. Setelah itu langsung saja kita buat lingkarannya. Simple D. Di situ diketahui diameter 20, berarti dari jarinya 10. Sebelahnya juga dari jarinya 10. Setelah jadi seperti ini, kita langsung buat lingkaran yang besar saja karena kita langsung circle. Kita turun dari tengah sepanjang 63. Tarik dari tengah sini ke bawah sepanjang 63 mm. Lalu karena jarak antar titik kedua itu 150, berarti kita bagi dua aja. Jadi ke kanan 75 mili, kiri juga 75 mili. Oke. Setelah itu langsung saja kita buat circle ya. Pusat dari circle terbesar itu diameter 68, berarti jadi 34. Lanjut untuk buat circle yang kecil, diameternya 22, berarti untuk jari-jarinya kita buat 11. Oke. Selanjutnya kita buat untuk circle yang bagian kanan, sama jari-jarinya 34 juga, dan untuk circle yang dalam jari-jarinya diketahui 20. Oke. Selanjutnya kita buat lubang saja di sini dengan kedalaman 5 mili dan diameter 15, berarti kali ini anggapannya lubang, jadi kita tarik dari sini sebesar 15. Kita turun dulu 5 ke bawah karena kedalamannya 5. Terus karena 15 berarti kita bagi 2 ke kanan 5,5. Oke. Kiri ke 7. Oke. Ya, karena tadi kita sudah buat ke kanan 7,5, karena 15 berarti tarik ke kiri bisa 15 juga ya. Nah, kali 2 7,5 nya. Oke. Langsung kita hubungkan saja ini, temukan sudutnya 5. Benar. Nah, langsung hubungkan sudutnya 5. Oke. Setelah itu mempunyai kedalaman sepanjang 35 mili. Berarti kita tarik 35 mili dari atas. Ini 35. Ini berarti ditarik dari atas untuk ke bawahnya 35 mili. Kalau sudah, ke kanan kasih 17, kiri 34. Oke. Jadi sudah terbentuk seperti ini, maka kita bisa buat garis sambung antara lingkaran dari antara titik akhir garis dengan lingkaran. Langsung saja kita buat menggunakan line. Lalu kita matikan dulu auto mode-nya, kita menggunakan turn agar tidak berpotongan dengan lingkaran tersebut, guys. Lagi kita buat untuk yang kanan, lalu kita turn kembali, langsung kita klik lingkaran. Oke. Setelah itu kita buat
yang bawah dengan menggunakan circle tantan radius, yaitu jari-jarinya sebesar 170. Langsung saja kita dengan radius, kita ambil titik dari sini sini. Oke, jadi diminta jari-jarinya 170. Oke, seperti itu. Langsung saja kalau dari saya langsung saya trim agar tidak mengganggu. Oke. Setelah terbentuk bawahnya, langsung saja di offside ke luar sejauh 6. Yang kiri, kanan, bawah semuanya di offset totalnya 6 ya. Offside sejauh 6. Oke, sejauh 6. Bawah juga sejauh 6. Oke, jangan lupa juga lingkaran. Lingkaran ini kita offset sejauh 6. Dan sini kita offside lingkarannya sejauh 6. Oke, seperti yang sudah kita lihat bahwa sisi kanan atas dan bawah sudah kita offside. Langsung saja kita buat garis sambungnya dengan menggunakan line perpotongan dari sini tegak lurus. Oke, nearest aktif. Oke, sini juga. Oke, langsung saja kita trim yang tidak dibutuhkan. Oke, seperti ini ya. Lalu saya juga mau trim karena dalamnya tidak terpakai. Karena saya trim di awal agar lebih enak mengerjakannya, tidak mengganggu penglihatan. Jika sudah seperti ini, kita buat arahnya dari titik sini. Caranya saya buat arah itu saya tarik dulu garis bantunya sekitar. Oke, cara saya buat arah itu circle, terus saya tekan shift klik kanan, meet between the points. Di sini kita buatnya di sini dan di sini, jadi ada lingkaran di sini. Oke, lingkarannya diameter 12, berarti jari-jarinya sebesar 6. Oke, seperti itu. Lalu kita array saja lingkarannya dengan menggunakan polar array seperti pada diminta polar array. Titiknya oke, 6. Kita lihat pada gambar. Oke, 2, 3. Ya, oke, selanjutnya kita buat garis dari sini sepanjang 45 derajat karena lebar 8, berarti kita 4 ke kanan, ke bawah juga sini ada 8. Oke, 8. Oke, setelah itu untuk kita buat pemotongannya di 5, kita buat saja 10. Sini juga 35. Oke, selanjutnya langsung saja kita trim di sini, trim di sini, trim di sini, kemudian kita trim semua sampai bawah nih guys. Trim, trim. Oke, langsung saja kita array menggunakan power array objek yang ada ini. Sedikit lihat. Oke, dari situ 4, langsung kita masukkan itemsnya 4. Langsung kita trim lagi, tidak dibutuhkan. Ini kita trim, setelah itu yang bagian dalam yang kita trim di sini.
Ini garis balik juga trim. Oke, kita lihat ya. Lalu kita offset lagi untuk bagian dalam dari sini senilai 14. Mantap. Sini senilai 14. 154 jadi 177, berarti di trimnya 16. 54. Oke, kita offset yang di sini naik sejauh 16. Oke, trim membuat gestur potongan lurus untuk menutup sisi ini buat sampai panjang. Kita tutup dari sini. Oke, sekarang saatnya kita trim yang tidak diperlukan. Trim, 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 di sini, di sini, sini. Terima bagian sini sampai bersih. Oke, sudah bersih. Sekarang kita masuk ke sesi untuk fillet, guys. Pertama kita fillet itu untuk bagian atas. Ini 7 ya. Fillet R 7. Oke, tipe. Dan sini kita salah fillet ya. Kita hapus terlebih dahulu. Mungkin kita set Ctrl Z saja. Tuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke sisi fillet F R 7. Terus kita ke M untuk agar bisa langsung multiple. Bisa banyak yang kita fillet tanpa harus memanggil perintah kembali. 7 selanjutnya di sini juga 7 diminta. 7. Di sini juga 7. Oke. Fillet. Maaf guys, mungkin saya pindah tempat dan agak saya cut beberapa dikarenakan ada masjid di sebelah sedang melaksanakan tarawih, jadi mic-nya bakal masuk suaranya. Jadi saya pindah dulu. Lanjut, tadi kita sudah sampai fillet. Terus jari-jari kita pasang 17. Multiple saja. Oke, sebentar. F R kita pasang 17. Triple. Sini 17 dan di sini kita fillet juga sejauh 17. Oke. Selanjutnya saya ingin mentrim garis bawah yang ada di sini. Oke, kita buat lubang bawah di sini dulu karena selebar 8 jadi ke kanan. Kanan sini lem 4. Turun ke bawah 35. Oke. Sama seperti sebelahnya juga kanan 4. Ke bawah 5. Oke. Oke, ini sudah terlihat ya bangunnya. Selanjutnya kita mengikuti garis titik-titik yang ada ditampilkan seperti di soal. Langsung saja kita buat circle-nya terlebih dahulu. Jari-jarinya sebesar
Di situ 24. Cara buatnya pertama kita klik gambarnya, terus klik kanan, properti, langsung kita ganti aja line type-nya. Oke, kita besarkan skalanya. Saya ambil 5. Oke. Oke, setelah objeknya sudah mulai terlihat, kita akan masuk sesi terakhir, yaitu sesi spline dan hatch. So, kita spline di sini. Dari sini kita ambil titik poinnya. Oke, buat lekuk tidak seperti harus mirip dengan gambar, namun diusahakan kalau bisa mirip. Jadi soal. Oke, yang ada sedikit keluar. Saya trim terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita spline yang kanan juga. Di sini kita ambil cukup. Oke, langsung aja kita trim. Kalau di sini kita trim lingkarannya karena dia memotong lingkaran. Di sini kita trim spline-nya. Mau saya ingin spline-nya ini dalam. Oke, selanjutnya kita masuk ke hatch. Jadi kita masuk ke hatch mungkin. Enter. Jadi kita pilih ANSI 31. Setelah itu kita pick points di sini dan di sini. Oke. Kita edit skalanya dulu. Oke, skalanya kita pakai 10. Kurang besar ini kita pakai 11. Oke. Ya mungkin seperti ini gambarnya. Setelah itu langsung saja kita dimension. Untuk menghemat waktu, langsung saya tampilkan saja gambar setelah saya dimension. Oke, jadi ini tampilan gambarnya dari soal 2 modul 3 sudah jadi. Ini sudah disertai dengan dimensionnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.